Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi nih dengan Loso Joel di Sekolah Minggu Nazaret Kids minggu ini. Yeay! Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Loso berharap kalian semua di dalam keadaan yang baik dan sehat ya, supaya kita bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Wah, coba nih ya kan, yang minggu lalu mengerjakan aktivitas, kira-kira aktivitas minggu lalu apa? Ya, betul sekali, kita bikin kayak kodok ya. Kayak kodok itu ya, yang ada di kertas itu ya. Wah, bagus sekali ya. Nah, adik-adik, kali ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Kita mau mengerjakan aktivitas lagi. Dan jangan lupa adik-adik, kita mau siapin diri kalian dulu ya. Siapin dirinya baik-baik. Kita akan puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita, Loso mau tampilkan dulu ya. Tampilkan siapa saja yang mengerjakan aktivitas selama beberapa minggu ini ya. Nanti kalau ada yang terlihat, enggak apa-apa ya. Oke, yuk sama-sama kita saksikan dulu. Nah, adik-adik semuanya, Loso berharap kalian semua boleh mengerjakan aktivitasnya ya. Nanti Loso Joel mau bikin video-video semacam itu dan Loso Joel akan munculin di video ibadah kita maupun Loso muncul ini di Instagram kita, yaitu SM Nazaret ya. Oke, teman-teman semua dan adik-adik semua, yuk sama-sama kita siapin diri kita. Kita berdoa lebih dulu sebelum kita memuji nama Tuhan pada hari Minggu ini. Yuk, lipat tanganmu, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bila pada hari Minggu ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah pada kesempatan minggu ini. Kami serahkan ibadah kami hari ini, meskipun masih di dalam situasi yang tidak mudah, tapi kami percaya adik-adik yang ada di rumah, mereka semua antusias untuk boleh mengikuti ibadah pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, Loso mengajak kalian semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian, ku daki 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 gunung yang tinggi, gitu ya. Ikuti Loso Joel ya. Yuk. Yuk. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau rumput membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau rumput membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada,
karena Engkaulah Yesusku. Nah, oke adik-adik semua, di dalam pujian tadi dikatakan bahwa di tempat di mana kita berada, di situ ada Yesus di tengah-tengah kita. Itu artinya apa? Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan adik-adik semua. Meskipun adik-adik sedang belajar di rumah, ya kan, bersama mama, bersama papa, maupun bersama dengan koko, cecenya gitu ya. Loso percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kalian, menyertai kehidupan kalian adik-adik. Nah, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan itu memberikan kita apa? Sukacita. Wah, ya, kegembiraan. Karena apa? Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dari hukuman apa? Dosa. Nah, adik-adik, satu pujian lagi mengatakan bahwa oh sukacitaku, karena Yesus mengasihi aku, bahkan dia mati gantiku. Ya, yuk sama-sama kita pujikan pujian ini. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku ba Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oke, padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Asik. Sekali lagi. Pam 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 pam. Oke, lagi ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oke. Nah, adik-adik, puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersukacita karena Tuhan mau mati bagi kita. Nah, adik-adik, boleh silakan duduk semuanya. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memanggil kita bukan karena kita punya kelebihan banyak. Tuhan panggil kita sebagai anaknya bukan karena kita cantik, adik-adik. Tapi Tuhan panggil kita karena kita adalah anak yang dikasihinya, ya. Yuk sama-sama kita memujikan, bukan karena bukan karena kebaikanku,
bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Sekali lagi ya, kita pujikan pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Baik adik-adik semua, kita siapkan diri kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lese Fang Fang. Yuk sama-sama kita dengarkan ya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman hari ini Lese akan ambil dari Mazmur pasal 127 ayat 4 yang berbunyi, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, Lese mengundang adik-adik sekalian semua untuk mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Ikuti Lese berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan supaya kami boleh beribadah, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau dan rindu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, tolong kami, berikan hikmat, supaya kami boleh belajar mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, Lese tadi sudah bilang, hari ini akan ambil ceritanya dari Mazmur pasal 127 ayat 4. Anak-anak sekalian, tahu tidak Mazmur pasal 127 ini ditulis oleh Raja Daud buat putranya Salomo. Melalui Mazmur pasal 127 ini, Raja Daud menasihati Salomo bahwa Tuhan adalah sang perancang atau arsitek, dan Tuhan adalah perencana suatu bangunan kehidupan yang
ditentukan oleh kehendaknya, bukan kehendak manusia. Nah, adik-adik, tadi Losa ada cerita juga sedikit tentang isinya Mazmur pasal 127 ayat 4 ya, tentang ada anak panah, terus kemudian ada pemanah. Siapa dari adik-adik sekalian yang pernah melihat orang sedang memanah? Kegiatan memanah ini membutuhkan dua hal ya adik-adik ya. Yang pertama, bahwa si pemanah ini harus bisa memanah dengan jitu ya. Misalnya katakanlah targetnya di sana ya, terus dia memanahnya harus tepat. Nah, kemudian hal yang kedua adalah anak-anak panah. Anak-anak panah ini harus ujungnya harus lancip. Katakanlah bahwa sang pemanah sudah memanah dengan jitu dengan tepat, tetapi anak-anak panahnya tumpul. Pada saat dilenturkan busurnya dan dilepaskan anak panahnya, tidak bisa untuk mengenai sasaran ya, karena langsung jatuh gitu. Nah, adik-adik, anak-anak pada masa muda adalah seperti anak-anak panah yang dilenturkan oleh sang pemanah. Saya akan ceritakan lebih lanjut tentang seorang anak, ini kisah nyata ya adik-adik ya, yang dikenal sebagai seorang penemu. Nah, anak ini bernama Thomas Alva Edison. Ini ya gambarnya ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1874. Thomas kecil ini bertumbuh dan berkembang, kemudian dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan juga penemu dari berbagai benda yang bersejarah yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tapi adik-adik, kalau kita menuntut lebih lanjut lagi kisah hidupnya saat kecil, adik-adik tahu tidak? Saat Thomas kecil ini, dia pernah dikatakan bodoh, dinilai bodoh, dan sempat dikeluarkan dari sekolah karena apa? Karena nilainya jeblok, tidak berprestasi. Saat itu ibunya, yakni Ibu Nancy Matthew Elliot, ini ya gambarnya ya, akhirnya memutuskan untuk dia mengajar sendiri putranya. Kebetulan Ibu Nancy ini adalah seorang guru. Nah, di tangan pengajaran ibunya, di bawah bimbingan ibunya, Thomas kecil bertumbuh menjadi seseorang yang hebat dan jenius. Dia menjadi seorang penemu, ya, menemukan berbagai macam benda yang berguna bagi manusia. Beberapa di antaranya adik-adik adalah telegraf, ya, kemudian lampu pijar, dan juga proyektor dan sebagainya. Adik-adik mungkin kalau di rumah perhatikan semua lampu pasti ada, semua rumah pasti ada lampunya kan? Nah, ini adalah hasil karya dari Pak Thomas Alva Edison. Nah, kalau telegraf itu dulu waktu belum ada handphone ya adik-adik, orang dari satu kota pergi ke kota lain untuk berhubungan lewat apa? Lewat telegraf. Nah, sementara proyektor itu kalau adik-adik ibadah onsite di gereja, saat kita puji-pujian, ada sebuah mesin berbentuk kotak ya, yang akan memproyeksikan kayak ada lampunya pergi ke layar. Nanti di layar ada tulisannya puji-pujian yang adik-adik bisa nyanyikan. Kotak itu adalah proyektor. Itu juga adalah hasil karya dari Pak Thomas Alva Edison. Nah, Pak Thomas meskipun dia sudah terkenal dan juga mempunyai kekayaan intelektual yang besar, tapi dia tidak menjadi seorang yang sombong. Ya, banyak ya adik-adik ya orang yang sudah terkenal, sudah kaya, kemudian merasa dirinya hebat, sombong dan merendahkan orang lain. Tetapi Pak Thomas ini tidak demikian ya. Dia mempunyai prinsip motivasi yang sangat terkenal, yakni nilai diri kita adalah dari bagaimana diri kita, bukan dari apa yang kita miliki. Nah, demikianlah cerita Lose. Apa yang bisa kita pelajari dari Pak Thomas Alva Edison ini? Bahwa apa yang kita miliki bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena berkat dan kasih Tuhan. Pak Thomas Alva Edison juga menyadari bahwa dia bisa seperti demikian pada saat itu bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi karena bimbingan dari ibunya, Bu Nancy, dan juga orang-orang di sekitarnya. Adik-adik mau tidak pada masa muda adik-adik menjadi seperti anak-anak panah yang lancip, yang nanti saat dipanahkan bisa tepat mengenai sasaran?
Mau kan? Ya, jadi adik-adik juga harus ingat satu hal. Tadi Lose di awal sudah katakan bahwa Tuhan adalah sang perancang, arsitek, dan juga perencana hidup kita. Adik-adik harus nurut dengan papa dan mama dan juga guru yang mengajar adik-adik di sekolah supaya bisa menjadi seorang yang kelak hebat. Dan nanti kalau sudah hebat, jangan lupa ya adik-adik, tetap apa? Tetap ingat bahwa semua adalah berkat dan kasih dari Tuhan. Oke, adik-adik lebih lanjut Lose akan ajak kita untuk aktivitas. Aktivitasnya apa? Adik-adik semua sudah terima ya di rumah ya, ada plastisin. Kita akan buat sesuatu melalui plastisin ini. Hari ini Lose akan mengajak adik-adik semua untuk kita membuat sesuatu dari plastisin ya. Mungkin punya adik-adik di rumah dengan yang ada di Lose sini agak berbeda atau tidak sama. Tidak apa-apa ya, yang penting plastisin. Oke. Nah, bahan yang dibutuhkan nanti buat adik-adik bikin-bikin adalah gunting, plastik ini untuk alas sehingga meja adik-adik sekalian tidak kotor. Kemudian kalau di rumah ada tusuk gigi kah, atau ada garpu kah, atau mungkin ada sumpit, adik-adik bisa pakai. Nah, kemudian ini ada sendok kecil ya untuk mengambil plastisinnya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ambil pakai tangan. Yuk kita mulai ya adik-adik. Pertama-tama Lose akan lebarkan plastiknya Lose ini sebagai alas. Nah, adik-adik boleh pakai plastik apapun ya. Yang penting adalah jadi alas. Nah, bentar. Sudah selebarkan plastiknya. Sekarang Lose akan ambil plastisin Lose. Ya. Ini ya. Kebetulan warnanya oranye. Cara pertama untuk membuat adalah kita akan membuat bulatan. Adik-adik pakai jarinya seperti ini. Dibentuk seperti ini. Kalau sudah, ya, pakai telapak tangan. Oke. Dah. Sekarang cara kedua adalah kita akan menggilingnya dengan tangan menjadi sesuatu yang panjang-panjang seperti mie. Nah, dikasih bisa bikin seperti ini. Atau kalau tidak di sini juga boleh. Gini kan ya. Rasanya lebih mudah begini. Nah, cara ketiga, kita akan membuat sesuatu dengan dasar seperti ini. Bulatan. Sudah jadi seperti ini ya adik-adik, kemudian dipipihkan, ditekan gini. Nah. Cara keempat masih ada lagi. Bagaimana? Kita bikin lagi sesuatu yang berbentuk kotak. Adik-adik pakai dasar seperti ini, kemudian jadi ini ya, jadi pipih ya. Buletin dulu. Jadi pipi. Kemudian bisa dorong-dorong sedikit masuk supaya dia menjadi kotak. Nah, tadi kan Lose sudah tunjukkan ini ya, bisa tusuk gigi, bisa sumpit. Gunanya buat apa? Misalnya kita mau bikin kasih lubang-lubang begini. Nah, kalau sudah penuh mirip apa adik-adik? Onde-onde, mirip nggak? Kemudian yang ini ya adik-adik ya, Lose bisa pakai gunting. Nah, kalau ini digunting bisa.
Nah, kalau banyak nanti mirip apa adik-adik? Menurut Elsa ini mirip keju ya, yang ini. Berikutnya yang ini ya adik-adik. Bentar ya, Elsa akan ambil warna lain. Nah, dengan sedikit topping di atasnya, mirip apa adik-adik? Nyam 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 nyam, mirip burger. Ya. Nah, adik-adik, tugas adik-adik sekalian hari ini adalah adik-adik bikin makanan kesukaan adik-adik ya, dari plastisin yang ada. Oke, nanti kalau sudah jadi hasilnya, jangan lupa di-upload. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lese Fangfang. Adik-adik ingat, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Kita minggu ini kita mengerjakan aktivitas pakai apa? Plastisin ya. Jadi adik-adik bisa bentuk itu sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Lese Fangfang adik-adik. Nah, tiba waktunya buat kita saat ini untuk kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar kalian, maupun adik-adik bisa transfer nih, minta tolong papa mama, bisa transfer ke rekening gereja yang ada di bawah sini adik-adik. Oke ya, yuk sama-sama kita siapkan diri kita, persembahan kita kepada Tuhan. Kita memujikan bahwa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, baik adik-adik, kita sudah berikan persembahan kita. Yuk sama-sama ya, kita bawa persembahan kita di dalam doa, dan kita akan berdoa syafaat pada minggu hari ini. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh kami kepada kami semua. Terlebih-lebih kami sudah memuji nama-Mu dan memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya lewat persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi gereja Tuhan di tempat kami. Kiranya Tuhan memberkati
untuk majelis, untuk para hamba Tuhan, untuk lose-lose yang senantiasa setia mengajar kami semua. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Kami juga berdoa untuk studi kami masing-masing, belajar kami meskipun masih secara online. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Berikan kami ketekunan agar kami bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Bapa bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami. Kami tak lupa juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Tatkala mereka bekerja, boleh sungguh-sungguh Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami serahkan ya Bapa untuk waktu kami hari ini selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita sudah memuji nama Tuhan hari ini. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya. Adik-adik bisa bentuk sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Fang Fang ya. Kemudian adik-adik jangan lupa foto, kirimkan ke grup WhatsApp kelas kalian ya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dengan Los Joel di pertemuan dan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you, bye bye. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39